Cek yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Wilujeng Sumping di channel Asep NFS. Ya, kali ini saya ikut-ikutan arus mudik nih guys, tapi udah H+1 ya. Sekarang berarti tanggal 2 Syawal. Saya lagi on the way ke daerah Ciamis, tepatnya Kecamatan Panawangan cuy. Ini lagi ada di mana ya tanya? Panumbangan. Jadi saya mau sedikit cerita guys, pengalaman mudik ya, walaupun sebenarnya ini kejadiannya bukan pas mudik, tapi ada kemungkinan bakal terjadi sama kalian guys. Sebelumnya saya tidak berniat untuk mencemarkan nama baik ya, ini cuma curhat aja, karena pengalaman udah lebih dari 10 kali cuy. Jadi bisa disebut nggak tahu ini modus dari petugas SPBU ya atau apa. Jadi gini ceritanya cuy, kan kalau mudik SPBU di mana-mana pada ngantri ya guys. Selain mudik juga kalau hari-hari biasa tuh SPBU yang berada di jalan utama. Kalau di Bandung tuh yang paling saya sering pakai, bukan pakai ya, saya sering ngisi di sana gitu di SPBU Jalan Setiabudi cuy. Yang kalau dari Lembang itu setelah Borma Setiabudi, nah di sana kan selalu ngantri ya, padat. Jarang sekali saya kalau ke SPBU itu nggak ngantri. Kalau di Tasik tuh di daerah Tasik Kota, terus di SPBU Ciawi itu banyak SPBU yang ngantri walaupun bukan hari-hari Idul Fitri ya. Kalau hari Idul Fitri lagi musim mudik kayak sekarang cuy, SPBU di kampung saya aja ya, di Cisayong itu ngantri banget tadi ngisi BBM tuh, sampai harus ngantri sampai kurang lebih setengah jam baru dapat ngisi. Itu di kampung, apalagi kalau di kota ya. Jadi modusnya kayak gini cuy, memanfaatkan situasi yang ngantri itu. Ketika saya ngisi full tank kan, kalau full tank nominalnya kadang nggak bulat ya, pasti dibulatkan ke misal dapat 27.600, nah dibulatkan pasti ke 28.000 ya. Itu sih saya nggak masalah, lebih sekian ratus, mungkin satu motor berapa, kalau banyak motor jadi berapa ya. Tapi modusnya bukan di sana cuy. Tapi ketika saya ngasih uang 100 ribuan selembar dan ngisi kurang lebih habis 27.600 tadi, kan dihitungnya 28 ya, harusnya kembaliannya itu kan 72.000 lah, anggap dibuletin. Nah tapi ketika saya dapat itu kembaliannya di gini cuy, kan kalau yang paling mudah itu kembalian uang 50 terus 10 sama 10 ya, jadi 70 sama uang 2001, atau ya kalau agak mending 51 10-an 1, 5 ribuan 2 sama 2001 ya. Tapi pasti kalau kita uangnya di atas 50.000, pasti kita bakal dapat kembalian 2.000 yang udah di lipat, kadang dipasin 5 lembar cuy ya. Pasti semuanya pernah ngalamin ya. Padahal kalau secara logika mending dipakai yang 50 sama 20 dan biasanya si 2.000-an itu ngambil dari meja cuy, bukan uang yang masih dipegang, jadi udah hasil ngitung ya. Nah modusnya kayak gimana cuy? Jadi ketika kita nerima kembalian kan ngantri itu otomatis biasanya kita langsung simpen dan maju ya, karena di belakang itu antrian sudah panjang menunggu. Nah di situ kesempatan mereka untuk menggunakan modus ini cuy. Jadi kembalian si uang 2.000 yang udah dilipat-lipat dipasin jadi 10 ribuan kan 5 lembar harusnya, itu biasanya ada yang kurang 2.000 rupiah cuy. Jadi 10.000 kan harusnya 2.000 5 lembar, ini cuma 8.000 cuy. Jadi cuma ada 4 lembar dalam satu gepoknya, itu dalam satu paknya ya, seharusnya kan 5 lembar. Nah saya udah mengalami itu lebih dari 10 kali cuy. Kalau
saya hitung-hitung dari mulai di Bandung ya, saya kan lama kuliah di Bandung sampai di Tasik itu banyak sekali kejadian kayak gitu cuy. Jadi kan kalau dihitung-hitung itu baru saya aja kurang 2000. Biasanya kita kan ngeridoin aja ya, nggak apa-apa lah 2000 ini gitu. Sadar-sadar itu ketika kita mau make uang tadi cuy, hasil kembalian pas kita mau pakai, pas dihitung ternyata kurang 2000. Itu saya sudah 10 kali ngalamin, tapi semenjak kejadian yang pertama saya selalu hitung kembaliannya cuy. Jadi bener-bener rinci saya lihat, saya hitung, dan hasilnya itu setelah kejadian pertama dapat lagi lebih dari 10 kali kejadian dengan hal yang sama ya. Jadi memang cuma kurang 2000 sih, cuma 2000. Tapi yang saya pikirkan kalau kejadiannya bukan cuma dialami sama saya ya, misal dari sehari itu ada 100 orang aja lah, nggak usah banyak-banyak, kan sudah 200.000 bersih itu masuk kantong itu. Mohon maaf ya, ini saya bukan suudzon loh, tapi ya share pengalaman aja gitu, siapa tahu ada yang mengalami hal serupa. Jadi saya mau silahkan berkomentar di kolom komentar ya, soalnya ini kalau betul-betul kejadian ke banyak orang dan memang termasuk modus, harus ditindak tegas cuy. Soalnya saya belum lihat ada yang cerita soal hal ini ya. Mungkin karena nominalnya gak gede itu, cuman 2000 rupiah ketilepnya cuy. Tapi kalau dari 100 orang sehari, bahkan 1000 orang sehari kan gede banget itu. Amit-amit ya, jadi ngeri sendiri saya cuy. Nah, cerita mudik kali ini segitu aja ya. Jadi tentang modus pengurangan kembalian kurang lebih 2000 rupiah dalam pecahan 10.000 yang 2000-an gitu. Kebayang nggak? Mudah-mudahan kebayang ya. Kalau ada yang pernah ngalamin hal seperti saya mohon komentar di kolom komentar ya. Soalnya ini untuk menguatkan apakah betul ada kejadian serupa selain saya atau cuma saya saja kebenaran gitu.